Gimana dong itu? Ya kan namanya Nepos Salhuteru gitu namanya. Ya. Lagi tantrum dia, katanya bikin VT ngamuk-ngamuk. Dokter ketawa ngeliatnya, bukan dokter sih, kita semua teman-teman kita ngeliatnya ketawa. Ada yang tantrum tuh, hati-hati dia stroke gitu. Ya kan, Pos? Debat panas antara Doktip dan Rasman Arif Nasution dan pengacaranya Dr. Richard Lee di CNN tadi malam benar-benar menarik ya. Jadi perdebatan ini bukan sekedar adu argumen tapi menyentuh isu hukum yang sangat krusial. Karena kasus Doktip dan Richard Lee ini kan saling beririsan ya. Mulai dari apakah Doktip ini bisa disebut sebagai konsumen, apakah proses hukum harus menunggu rekomendasi MDP ya, MDP atau Majelis Disiplin Profesi Kedokteran. Dan yang paling penting, apakah tersangka Dr. Richard Lee layak ditahan dengan ancaman pidana maksimal hingga 12 tahun penjara di depan mata. Nah, karena ini bukan bahasan ringan dan cukup panjang, karena soal kepastian hukum, kepentingan publik, dan wajah penegakan hukum kita ke depannya. Kalau sampai channel tertarik, kita bahas pelan-pelan satu persatu ya, secara akademis dan objektif di part selanjutnya. Siapa yang nonton debatnya Doktip malam tadi di CNN? Jadi perdebatan antara Doktip dan tim kuasa hukumnya Dr. Richard Lee sempat memanas saat membahas soal MDP atau Majelis Disiplin Profesi. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa Majelis Disiplin Profesi Kedokteran Indonesia ya adalah lembaga yang menilai disiplin dan etika profesi dokter, khususnya terkait praktik kedokteran. Dalam Undang-Undang Kesehatan itu, seorang dokter yang diperhadapkan di depan penyidik, sebelum ada proses penyidikan, wajib ada rekomendasi dari MDP. Majelis Disiplin Profesi. Itu menjadi syarat formil utama. Artinya secara etik dulu kemudian. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah proses hukum yang sudah dijalankan ini sudah memenuhi syarat atau belum? Jadi dari sisi pengacaranya Dr. Richard Lee muncul dalih bahwa perkara kliennya cacat formil karena pemeriksaan MDP dilakukan saat penyidikan, bukan sebelum penyelidikan. Tapi di sisi lain Doktip justru menyoroti hal yang kontradiktif ya. Laporan Richard terhadap dirinya atas dugaan pencemaran nama baik tidak pernah melalui sidang MDP sama sekali. Nah, disinilah kita perlu banget meluruskan logika hukumnya ya. Pada dasarnya dua perkara ini kan memang tidak membutuhkan rekomendasi MDP ya untuk bisa diproses pidana. Kasus pencemaran nama baik adalah isu personal, delik umum ya di luar ranah praktik kedokteran. Sedangkan kasusnya Dr. Richard Lee menyangkut peredaran produk, klaim kesehatan, dan kepentingan publik, bukan tindakan medis kepada pasien. Kalau setiap perkara yang melibatkan dokter harus menunggu rekomendasi MDP, maka bisa dibayangkan dampaknya ya. Proses pidana bisa tertunda, kepentingan publik bisa terabaikan, dan hukum kehilangan efektivitasnya. Itu sebabnya secara akademis, MDP tidak pernah diposisikan sebagai gerbang pidana. Kalaupun diperlukan, MDP dapat berjalan secara paralel, bukan menjadi syarat syah atau tidaknya penyidikan. Kalau tidak, kita akan sampai pada kesimpulan yang berbahaya bahwa tanpa rekomendasi MDP, perkara seperti kasusnya Dr. Richard Lee bisa dianggap cacat formil dan berhenti di tengah jalan. Nah, pertanyaannya sederhana. Lalu bagaimanakah dengan perlindungan kepentingan publik dan keselamatan kita masyarakat? Disinilah pentingnya kita untuk memahami ya bahwa hukum profesi dan hukum pidana adalah dua jalur berbeda yang bisa berjalan bersamaan tapi tidak saling menggugurkan. Si Suneo itu juga punya ternak bazar. Kok nggak disenggol si Suneonya? Gimana dong? Pos, Nepos, Andur, Nepos. Gimana dong itu? Ya kan namanya Nepos Salhuteru gitu namanya. Ya. Lagi tantrum dia, katanya bikin VT ngamuk-ngamuk. Dokter ketawa ngeliatnya, bukan dokter sih, kita semua teman-teman kita ngeliatnya ketawa. Ada yang tantrum tuh, hati-hati dia stroke gitu. Ya kan, Pos? Ya itu santai aja, Pos, santai. Udah kebongkar kok. Kedoknya kamu tuh udah kebongkar. Gitu. Mau kemana? Doktif mau syuting CNN. Coba Nepos coba ada nggak yang mau ngundang TV gitu? Nepos CNN gitu jadi pembicara gitu. Ini Doktif diundang sama CNN. Ya, CNN TV ya? Iya. Nanti kalian bisa nonton di live streaming juga bisa, di TV juga bisa kalau kalian punya CNN. Materinya apa judulnya? Lupa judulnya. Apa sih tadi itu? Sensasi dan edukasi skincare. Edukasi versus sensasi skincare. Di balik produk kecantikan. Gitu judulnya. Jadi nanti ada 3 narasumber. Ada Doktip, ada Bang Rasman,
sebagai supervisi ya, dan tahu bagaimana kelakuan. Nah ini udah ada, ayo kasih. Ini loh guys, tuh head to head, ih keren ya kan, siapa aja nih, tuh minta ini di ini CNN, minta dikirim nanti biar di ini TikTok, minta flyernya ya, seru tuh head to head. Tante Markus memang orang yang paling tepat untuk melindungi para mafia-mafia skincare. Jadi aku nggak heran kalau si paling wangi ini itu dekat sama Tante Markus. Bukannya melakukan klarifikasi atau berbenah, malah cari pelindung. Wadidaw, ada yang tahu orang ini enggak? Hah? Pasti tahu dong. Nah, dia ini ngaku sebagai hacker handal dari FS Plus, jadi buzzernya FS itu katanya. Terus dia kan merapat ke Miss Gosip, katanya dia udah nggak dianggap lagi sama si FS, jadi kayak udah nggak dihargai lagi semenjak FS punya hacker baru guys. Di situ merasa dia kayak diasingkan. Plus katanya dia disuruh menjadi saksi bayaran, saksi palsu. Nah di situ dia kayak males deh, jadi dia pengen merapat ke kami ya. Nah di situ aku kan kayak ya udahlah, masa bodoh, aku tanya masa bodoh lah, aku dengar aja dia cerita sama si Duta, ada cerita sama si Teteh, dengar aja. Nah setelah itu dia bilang dia akan memberikan informasi dan bukti secara detail gitu ke si Duta. Terus si Duta ya udah, mana ada softwarenya enggak, ataupun hitam di atas putih kah secara tertulis gitu kan, maksudnya dalam bentuk gitu. Ya udah besok aku kasih katanya. Ya udahlah kan, kami tunggu dia pulang. Jadi waktu pulang itu adalah dikasih ongkos grab lah sama si Duta ya kan. Nah pas si Duta pulang, karena berhubung si Duta duluan yang pulang, belum si Duta pulang, dia nagih ke aku guys. Dia nagih, kau Miss nggak ngasih aku, masuk kau, aku bilang kau nggak ngasih aku uang katanya gitu. Ya ngapain, aku bilang kau kan butuh juga bukti dari aku. Lah untuk apa, aku bilang kau kan dilaporkan juga sama FS, kau pasti dong butuh pembelaan diri, ya bukti dari aku bilang aku nggak butuh guys, aku punya bukti sendiri, ngapain aku minta bukti dari kau, aku bilang gitu. Nah setelah itu kami pulang, dan situ ternyata dia sampai 1 minggu nggak ada hadir guys. Alasannya entah siapa melahirkan, entah bininya, entah siapa aku nggak tahu juga kan, entah temannya nggak tahu aku. Nah lalu dia nge-DM Miss Gosip lagi, minta dong disandingkan lagi ke si Dutel, katanya dia bawa saksi ini lebih jelas. Terus ternyata Miss Gosip bilang, Miss Gosip nggak butuh saksi, aku butuhnya secara tertulis. Dan disitu aku udah pret aja kau, pengen kau cari duit di sini ya kan, aku udah kebaca. Dan dari situ setelah itu karena dia nggak kami rangkul, dia pindah lagi ke sana ya, masuk lagi. Ternyata sebenarnya sih mungkin dia belum hijrah, say, lagi main belakang layar aja gitu ya. Dia balik lagi ke sana, jadi dia bersaksi di Polda Jabar ya, itu ya, di Polda Jabar. Gitulah ceritanya guys. Dan menggiring-giring membawa nama seseorang, seolah-olah dia disuruh sama si Yolo ya katanya ya, nama si Yolo yang digiringnya kan. Agak lain memang satu ini, padahal dia sendiri buzzer guys. Kasihan ya, dia ngaku dia sendiri adalah tim FS. Jadi selama ini ibu udah tahu siapa dalam pembazaran tersebut? Iya, secara mata batin saya sudah tahu. Cuma saya tidak ingin mengungkapkannya karena belum ada bukti yang kuat ya, yang bisa saya ungkapkan. Kayak mana ini konsepnya Kak Fitri, Kayak mana secara batin Anda tahu tapi tidak bisa mengungkapkannya karena belum ada bukti terkuat ya. Jadi itu Anda suuzon namanya, suuzon. Terus yang Kak Fitri bilang lagi kan, ada itu si Satria lah, lebih tepatnya aku sebut aja namanya. Si Satria mengatakan kepada kakak bahwa dia sudah bekerja di tim pembazaran sebelah ya, mengatakan dia kayak nggak dibayar ya. Tapi dia cerita ke aku ya kak ya, si Satria itu cerita ke aku, dia katanya dia udah kerja sama kakak, dia dapat uang dari kakak itu 500 juta. Nah dia dapat uang dari kakak 500 juta. Setelah itu kakak merekrut
hacker baru, dan disitulah dia merasa sudah tidak dihargai, dan lalu dia japri aku, japri duta untuk apa? Untuk seperti menjual informasi gitu. Lalu aku jawab, ngapain, aku nggak butuh informasi apa-apa ya kan, aku nggak butuh informasi apa-apa. Jadi ngakak ini. Kenapa itu yang dijadikan saksi? Dia malah mengatakan ke aku, ya kak ya, aku ini mau dijadikan saksi bayaran loh, saksi bayaran loh, dibilang kayak gitu. Ternyata sekarang kakak hadirkan dia sebagai saksi. Ya Allah, ngakak kak. Aduh, kok coba kakak tanya sama si Satria, mungkin dia nggak kenal juga dalangnya, cuma dia pinter lagi cari cuan.